Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suci hati manunggal. Baik, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya diberikan waktu untuk bersilaturahmi dan berkunjung ke kediaman guru besar Suci Hati Manunggal, yang mana di sini kami ingin sharing dan sekaligus ingin tahu dan memahami sedikit tentang sejarah Suci Hati Manunggal, yang mana nanti kita akan bertanya-tanya kepada guru besar Suci Hati Manunggal, yaitu Bapak Prawiro Raharjo. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak atas kesempatan dan waktunya. Terutama kita di sini sekaligus silaturahmi sebagai warga dan anggota Suci Hati Manunggal. Pak, di sini kan kami ingin tahu Pak tentang sejarah kilas perguruan Suci Hati Manunggal itu sendiri Pak. Sekiranya nanti agar para siswa dan warga tahu sejarah perguruan Suci Hati Manunggal itu sendiri. Dan khususnya untuk masyarakat atau warga yang ada di luar sana mengenai perguruan Suci Hati Manunggal itu sendiri. Boleh Pak ya, minta izin untuk waktunya? Iya, silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan ini ya sama anggota Suci Hati. Baik sekali, ini sangat penting sekali ya, khususnya untuk siswa pemula atau siswa yang baru ya, untuk mengetahui apalah sebenarnya perguruan silat Suci Hati Manunggal ini ya. Mungkin silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan yang Bapak bisa menjawab dan Bapak bisa ketahui tentang Suci Hati Manunggal ini, pasti kita akan sampaikan ya. Baik Pak. Kan ada beberapa pertanyaan nih Pak ya. Santai-santai aja kita ya Pak ya. Silakan. Baik Pak. Yang pertanyaan pertama itu siapa sih Pak pendiri perguruan Suci Hati? Suci Hati ya, begini. Suci Hati itu sebenarnya panjang ya dari sejarah Suci Hati sendiri ya. Jadi Suci Hati Manunggal itu sebenarnya terbentuknya baru saja dari tahun 2022 untuk Suci Hati Manunggal ya. Tapi sebelumnya adalah yang kita runtut ke sebelumnya, sebenarnya Suci Hati ini namanya adalah Sucining Ati ya. Jadi perguruan Sucining Ati itu adalah perguruan yang dibawa oleh Ki Hajar Broto Hadisoro pada saat itu, yang hanya untuk lingkup Keraton Pakualaman saja. Jadi hanya lingkup untuk kerabat saja. Tapi dengan berkembangnya waktu, ada satu keinginan besar yang Soro ini untuk agar supaya Sucining Ati ini bisa diterima oleh masyarakat luas ya, bukan hanya di lingkup dari kalangan keraton saja, tapi mungkin bisa ke kalangan yang lebih luas lagi. Dan akhirnya beliau itu mencoba untuk keluar dari lingkup itu dan mengembangkan perguruan pencak silat, tapi tetap namanya Sucining Ati pada saat itu ya, dan mempunyai 4 siswa, yaitu Bapak Hardoyo Adisasmito, itu merupakan bapak atau orang tua kandung sendiri ya, orang tua kandung bapak sendiri itu Pak Hardoyo Adisasmito, dan ada satu lagi Pak Asmaring Tilam, satu lagi Pak Rahmat dan Pak Rahmud ya. Jadi ada 4 siswa Ki Hajar Broto Hadisoro pada saat itu ya. Dan berjalannya waktu tahun 1938 ya, salah satu dari siswa ini, Pak Hardoyo Adisasmito ini, orang tua bapak ini, mencoba untuk menghadap bersilaturahmi dengan Eyang Soro ya, untuk mencoba memberikan unek-uneknya bahwa kalau bisa Sucining Ati itu diganti nama gitu ya, karena nama Sucining Ati ini kan hanya untuk kalangan
Jawa ya yang dimengerti ya. Baik. Suci ning ati itu kesucian hati maksudnya. Nah ini Pak Hartoyo menginginkan untuk agar bisa dipahami oleh kalangan lebih luas lagi. Dari suku apapun juga mengerti tentang suci hati, dan diusulkan nama itu Suci Hati. Alhamdulillah penyampaian dan keinginan baik beliau ini, Pak Hartoyo ini, disetujui oleh Eyang Soro ini, disetujui ya, disetujui, dan nama itu tercipta menjadi Suci Hati. Itu tahun 1938 ya, tahun 1938 nama Suci Hati. Nah, dengan berkembangnya waktu dari 1938 sampai dengan 1957 itu eksis itu Suci Hati itu udah menyebar ke beberapa daerah ya. Senior-senior Bapak pada saat itu sudah di mana-mana, ada di kalangan TNI, Polri, dan instansi-instansi lain ya, banyak sekali. Dan tahun 77 resmi Suci Hati itu masuk ke dalam organisasi IPSI di Kota Lumajang, Jawa Timur. Seperti itu. Nah, tahun 77 IPSI Kota Lumajang udah masuk, dan tahun 2022 maksudnya ya, maaf ya, 2022 itu Suci Hati dirubah menjadi Suci Hati Manunggal, karena usulan dari para sesepuh senior dan semuanya, Suci Hati ini kalau bisa bukan hanya dengan satu organisasi pencaksilan saja, tapi Suci Hati ini bisa berkembang menjadi satu yayasan, gitu ya. Nah, yayasan, karena yayasan ini aturannya di notaris ya, di Kemenkumham itu tidak boleh 2 suku kata, harus 3 suku kata. Jadi dengan, waduh, luar biasa itu untuk menciptakan nama Manunggal itu tadi, ada pro kontra dan semuanya ya, tapi akhirnya kita satukan, kita sampaikan, dan alhamdulillah nama itu tambahannya adalah Manunggal. Manunggal itu tujuannya adalah menjadi satu. Suci Hati itu tidak terpecahkan. Tujuannya seperti itu. Baik. Nah, itu adanya di Kota Batam ini. Baik. Ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti ya. silsilahnya itu sangat dekat sekali ya Pak ya. Iya, Dari sangat pendiri dekat. pertama, terus ke pendiri Suci Hati, Pak Hartoyo ke ini Pak ya. Hardoyo, langsung ke Bapak sendiri, Suci ya, Hati Suci Hati Manunggal ya Pak ya. Betul, Sangat luar betul. biasa. Dan kebetulan sebenarnya Ki Hajar Broto Hadisoro ini adalah termasuk Pak D ya, atau apa Pak ya, D-nya ya Pak ya. kakaknya dari kakek saya Orang gitu. tua Bapak sendiri ya. Ya. Baik. Jadi Pak Hartoyo ini merupakan ponakan masih, Keponakan. ponakan dari Eyang Soro ini, seperti itu. Baik ya. Pak. Terus untuk Suci Hati itu kapan dan di mana Pak didirikannya pertama kali? Ya, itu tadi yang tadi Bapak sampaikan, bahwa Suci Hati itu berdirinya itu di IPSI Kota Lumajang itu tahun 1977. Itu masuk ke IPSI-nya ya. IPSI-nya Tapi ya Pak. untuk resmi nama Suci Hati itu dari tahun 1938. Itu sudah Suci Hati. Nah, baru di Batam tahun 2003 ya. Ya, 2003 Bapak pindah ke sini, dan kita coba kembangkan nama masih Suci Hati pada saat itu ya. Jadi nama Suci Hati, dan kita punya siswa waktu itu juga 4 juga itu. Salah satunya ada kebetulan di humas kita juga, beliau Pak Herman Syah itu salah satu siswa utama pertama dari Suci Hati di tahun 2004 ya, pada saat itu ya. Jadi nama Suci Hati itu adanya di Kota Lumajang. Kota Lumajang ya, untuk pertama kali ya Pak. Iya, pertama. Kebetulan Pak Hartoyo dulunya kepala stasiun kereta api ya, kepala stasiun, dan pada saat itu beliau dinas di
Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang. Ya, Baik. sampai dengan pensiun di situ. Seperti itu. Baik, Pak. Ya. Kira-kira apa motivasi atau alasan utama pendiri dalam mendirikan perguruan Suci Hati itu sendiri, Ya, Pak? motivasi ini penting saya kira ya. Saya kira motivasi ini semua sama ya dengan perguruan-perguruan khususnya pencak silat ya. Jadi motivasi dari Suci Hati ini yang pertama adalah perguruan ini adalah perguruan yang berasal dari Indonesia ya. Ini perguruan pencak silat bela diri asli bangsa Indonesia ini yang memang harus dikembangkan. Jadi jangan sampai kita kalah dengan perguruan-perguruan atau bela diri import ya, seperti karate dan lain-lain. Nah, mereka bagus, tapi kita punya yaitu bela diri asli, yaitu pencak silat yang harus kita kembangkan ya. Kita lestarikan budaya pencak silat ini. Nah, itu salah satu motivasi. Di samping itu juga otomatis jelas bahwa Suci Hati adalah perguruan bela diri prestasi yang motivasi kita yang menciptakan atlet-atlet yang prestasi untuk kedepannya. Seperti itu. Ya, ya. Santai aja, Pak ya. Ya, mungkin terakhir, pertanyaan terakhir ya, Pak. Boleh ya. Seputar perguruan Suci Hati Manunggal itu sendiri. Ya. Suci Hati Manunggal itu sendiri, Pak, selain daripada mempelajari tentang prestasi, teknik dan sebagainya yang biasa kita pertandingkan, Pak, apakah ada keilmuan khusus yang memang akan dipelajari di perguruan Suci Hati Manunggal itu sendiri, Pak? Baik. Itu pertanyaan sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Jadi semua dari cabang bela diri khususnya pencak silat, saya kira memang diajarkan, yaitu latihan secara raga dan ada latihan rasa. Ya, jadi kalau di Suci Hati itu ada latihan gerakan raga dan gerakan rasa, itu disatukan. Dan yang paling utama di Suci Hati itu adalah ajaran budi luhur ya. Ini ajaran penting. Karena dengan ajaran kita mempelajari ajaran budi luhur itu, kita bisa memilahkan mana yang tidak benar dan mana yang benar. Ya, itu yang utama. Dan otomatis di dalam bela diri pencak silat itu, yang utama adalah rasa, ya, gerak rasa. Gerak rasa itu maksudnya adalah gerak halus, ya. Gerak halus. Dan di Suci Hati adalah gerak inti dari Suci Hati itu adalah namanya Panemu Tunggal. Panemu Tunggal. Ya, Panemu Tunggal. Jadi Panemu Tunggal itu sebenarnya diciptakan oleh Bapak Hardoyo Adisasmito pada saat itu. Dari semua rentetan dari jurus atau gerakan Suci Hati yang tercipta pada saat itu oleh Eyang Ki Hajar Eyang Soro ya, Eyang Soro itu akhirnya dirangkum oleh Bapak Hardoyo ini, dirangkum menjadi 17 jurus ya. 17 jurus ini dirangkum yang dinamakan jurus Panemu Tunggal. Nah, di situ jurus yang memang diajarkan yaitu gerakan antara raga dan gerak rasa. Seperti itu ya, gerak rasa. Makanya di Suci Hati itu ada tahapan pelatihan gerak rasa ya. Itu tahapan gerak rasa itu ada tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 seperti itu ya. Seperti itu mungkin ya. Baik, Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah silaturahmi kita masih tetap terjalin ya, Pak ya. Amin. Saya dan siswa warga jadi tahu, Pak, sejarah tentang Suci Hati Manunggal itu sendiri, Pak. Benar. Sangat luar biasa sekali. Mungkin nanti di kemudian hari pas kita ada waktu ya, Pak, boleh juga pada saat pas latihan kita pengen tahu seperti apa sih latihan Suci Hati Manunggal itu sendiri ya, Pak. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Oke, mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Ya, untuk selanjutnya mungkin sekian dari saya, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin hanya sedikit menambahkan ya. Menambahkan sedikit bahwasanya
pencak silat ini, khususnya perguruan silat Suciati Manunggal ini, Ya. saya meminta semua kepada seluruh keluarga besar Suciati Manunggal, ciptakan kemanunggalan tadi. Manunggal itu maksudnya adalah jadi satu. Suciati Manunggal Batam, Aceh, dan beberapa tempat yang lain, ayo kita satu, yaitu Manunggal, tanpa adanya perpecahan apapun. Karena tujuan kita adalah satu, yaitu untuk memperdalam ajaran-ajaran perintis pendiri Suciati Manunggal itu sendiri, yaitu mengajarkan tentang ajaran budi luhur, ya. Untuk sifatnya adalah kita bisa membedakan antara keburukan dan kebaikan tadi itu, sehingga kita kemanapun saja yang kita andalkan bukan hanya gerak raga, tapi gerak rasa. Itu gerak rasa meliputi yaitu adab, perilaku, ya, tanggung jawab, keikhlasan, kesetiaan. Nah, itu kita ciptakan, ya, di dalam Suciati Manunggal itu sendiri, ya. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan, dan tetap kita semangat untuk satukan misi, satukan visi untuk Suciati Manunggal lebih baik lagi. Amin. Ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sama-sama. atas masukannya dan wejangannya. Ya. Sekian dari saya, Kak. Salam Manunggal. Salam Manunggal, salam Manunggal. Ya.